Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah, dipersembahkan kepada Allah yang telah menciptakan manusia sebagai makhluk berbahasa. Salawat dan taslim diperuntukkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang diutus ke dunia ini untuk menjadi rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Semoga rahmat dan hidayahnya senantiasa tercurah kepada kita semua, khususnya di dalam pembahasan sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Babakan sejarah perkembangan bahasa Indonesia pada garis besarnya dapat dipilah dalam 3 bagian. Yang pertama, masa sebelum kolonial. Yang kedua, masa kolonial. Dan yang ketiga, masa pergerakan. Masa sebelum kolonial. Pada abad ke-6, bahasa Melayu telah menjadi lingua franca, mulai di Riau, Malaka, serta menjadi bahasa perdagangan kerajaan Sriwijaya. Pada masa kolonial, tepatnya pada abad ke-7, Belanda memilih bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi dalam penyebaran agama dan dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, masa pergerakan. Tahun 1908, kolonial mendirikan komisi for the Whole Picture. Dan tahun 1917 menjadi Balai Pustaka. Dan tahun 1926 Yogyakarta mengakui bahasa Melayu sebagai bahasa perantara. Dan tahun 1928 ditetapkan sebagai bahasa persatuan. Faktor-faktor yang melatar belakangi bahasa Melayu ditetapkan sebagai bahasa nasional dengan nama bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Melayu telah menjadi bahasa pergaulan, lingua franca, sejak zaman kerajaan Sriwijaya dan sudah tersebar di seluruh Nusantara. Yang kedua, bahasa Melayu telah digunakan dalam penyebaran agama. Yang ketiga, bahasa Melayu telah diajarkan di sekolah-sekolah oleh pemerintah Hindia Belanda. Yang keempat, kesadaran dan keikhlasan penutur bahasa Jawa, bahasa Sunda, serta penutur bahasa lainnya menerima bahasa Melayu ditetapkan sebagai bahasa Indonesia. Yang kelima, bahasa Melayu dapat dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti luas. Yang keenam, bahasa Melayu telah digunakan dalam menyusun undang-undang dan ketetapan pemerintah dalam mengatur kebijakan.
Selanjutnya, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Pada garis besarnya, kedudukan bahasa Indonesia dapat dipilah menjadi dua. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dasarnya adalah Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara didasari oleh Undang-Undang Dasar Bab 9 Pasal 36. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama, lambang kebanggaan nasional. Yang kedua, lambang identitas bangsa. Yang ketiga, alat pemersatu suku bangsa. Yang keempat, alat komunikasi antar daerah dan antar budaya. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara meliputi satu, bahasa resmi kebudayaan. Yang kedua, bahasa pengantar dalam pendidikan. Dan yang ketiga, sarana pengembang dalam penyelenggaraan pendidikan. Dan yang keempat, sarana pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itulah abstraksi dari sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Apa yang kami sampaikan itu hanya dasar-dasarnya, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan tugas. Tugasnya sangat sederhana, yaitu deskripsikan secara kronologis peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam perkembangan bahasa Indonesia. Lebih dan kurangnya apa yang kami sampaikan mohon disempurnakan. Semoga Anda sukses semua. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.